Saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Saya dilantik oleh Bapak Presiden baru selesai sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Saya di sini untuk mengucapkan pertama kali terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya pada hari ini telah dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), badan yang baru dibentuk oleh pemerintah. Yang tahu hanya Presiden. Beda. Jawabannya satu, tentang reshuffle yang tahu hanya Presiden. Titik. Ahok ini dua hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personalnya. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. Sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mumpuni. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Akan segera tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada kandidatnya, ada banyak. Pak Ahok. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah ya, rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Ternyata kasihan sama Anda loh Pak Lurah ya. Nah, di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu. Karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden. Sangat menyakiti rakyat, pilih yang punya kapasitas. Maaf, Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Hal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah.
Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden baru selesai sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Sudah tentu ini kita akan jalankan dengan sepenuhnya. Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Bapak Presiden dengan Pak Jokowi JK telah membangun infrastruktur yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah di mana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara, dan IODB kita akan tidak mengalami perbaikan. Dalam konteks itu saya pikir 1 tahun 6 bulan kami sudah di pemerintahan dalam memimpin BKPM, sudah barang tentu sudah banyak yang kita lakukan juga. Semuanya ini kita lakukan atas dasar arahan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden berpikir dalam visinya adalah tentang transformasi ekonomi yang meningkatkan nilai ekonomi tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua. Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN, juga tidak berbicara hanya itu, tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau. Tidak hanya itu juga, perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha-pengusaha yang besar-besar, mengurus juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha-pengusaha besar dan yang ada pengusaha di daerah dan pengusaha nasional. Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, tapi pemerataan pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan. Saya pikir sebagai awal ini yang perlu kami lakukan, bahwa penciptaan lapangan pekerjaan adalah satu tugas yang paling berat. Karena kita tahu konsumsi, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 60% konsumsi. Dan 30% itu dari sektor investasi. Dan ini menjadi peran penting karena 16 juta orang yang siap, kita harus siapkan lapangan pekerjaan. Dan itu saya pikir investasi adalah pintu masuknya untuk melakukan itu. Saya pikir demikian. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini untuk mengucapkan pertama kali terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN, ya, dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai kepala BRIN. Kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian universitas itu ada di bawahnya Kemendikbudristek, tetapi kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar, dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21st century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia juga, di dalam riset, di dalam proyek-proyek sosial, di dalam magang di dalam industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu, dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi terima kasih sekali untuk amanah ini, dan akan saya kerjakan sebaiknya, dan ini adalah suatu bidang yang sangat dekat di hati saya seperti yang saya bilang dari bidang teknologi sebelumnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti, dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih. Saya pada hari ini telah dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, badan yang baru dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai bidang pemerintah. Tentu kami ditargetkan untuk bisa melakukan konsolidasi dalam waktu secepat-cepatnya, sehingga kita bisa segera memasuki program baru untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik bagi negara ini, sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari BRIN, tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi, termasuk dari industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi, sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi, dari berbagai litbang, sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat, dan pada saat yang sama juga bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor iptek, ya, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga keberadaan BRIN itu akan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Dan seperti telah disampaikan oleh Mas Nadiem, Mendikbudristek, jadi kami tentu akan bekerja sama dengan sangat erat dengan Kemdikbudristek dan juga dengan Kementerian Investasi, karena kami juga ditargetkan untuk mampu mendapatkan investasi terkait dengan sektor iptek, ya, karena sektor iptek khususnya yang berbasis biodiversitas dan sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi yang selama ini belum tereksploitasi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya berharap bahwa bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan, periode tahun 2019-2024, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72P Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, masing-masing 1. Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Saudara Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19M Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Saudara Laksono Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional terhitung sejak saat pelantikan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan. Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengambilan sumpah jabatan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.